Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzi Angga Pranaka SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Sekolah SDN 03 Malepang Kapan, Kabupaten Pesisir Selatan. Pada kesempatan hari ini, saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Bu Riri Perawati SPD. Beliau adalah guru kelas 5B di Sekolah SDN 03 Malepang Kapan. Baik, Bu Riri, apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Bapak sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Baik Bu Riri, pada kesempatan ini saya akan melaksanakan supervisi pada pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Adapun tujuan supervisi ini adalah membantu Bu Riri dalam menemukan permasalahan-permasalahan yang ada dalam proses belajar mengajar yang akan Ibu Riri lakukan, dan juga sekaligus mengevaluasi secara bersama tentang kegiatan pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Adapun kita melaksanakan supervisi ini terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama yaitu tahap pra-observasi, yaitu di mana tujuannya adalah saya ingin membicarakan terlebih dahulu bagaimana tujuan dari pembelajaran Ibu nantinya dan area pengembangan yang akan Ibu lakukan dalam PBM nantinya, dan juga langkah-langkah bagaimana Ibu nantinya dalam melaksanakan proses pembelajaran tersebut. Baik Bu Riri, jadi pra-observasi ini tujuannya adalah seperti yang saya sampaikan tadi. Selanjutnya, kenapa saya melakukan pra-observasi ini adalah sebagai langkah awal kita dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran, dan juga mempersiapkan Ibu untuk lebih percaya diri nantinya dan lebih terarah dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Baik Bu Riri, kita siap ya? Ya, siap. Apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan pada kegiatan supervisi nanti? Adapun tujuan pembelajaran dalam bab ini, yang pertama itu mengajarkan peserta didik untuk menjadi warga dunia yang mempunyai kemampuan literasi, mampu berpikir kritis, dan dapat menggunakan teknologi sebagai sumber informasi. Untuk literasi, oke. Tujuan pembelajaran Ibu adalah yaitu mengajarkan kepada peserta didik menjadi warga dunia yang baik untuk seperti berliterasi dan numerasi dan lain sebagainya. Gitu ya Bu Riri. Oke. Area pengembangan yang hendak Ibu capai dalam tujuan pembelajaran tersebut itu apa saja? Dalam tujuan pembelajaran ini ada dua area cakupan yang akan saya capai. Yang pertama, mengembangkan siswa tentang pengetahuan menjadi warga dunia. Yang kedua, tentang mempraktekkan, yaitu peserta didik bisa menggunakan teknologi sebagai sumber informasi. Oke, jadi pertanyaan yang kedua itu tentang area pengembangan yang Ibu capai adalah dua ya Bu, tentang pengetahuan dan keterampilan sebagai peserta didik menjadi warga dunia nantinya untuk memanfaatkan teknologi dan literasi nantinya. Baik, selanjutnya dalam pelaksanaan pembelajaran nanti itu langkah atau strategi yang bagaimana yang disiapkan untuk proses pembelajaran tersebut? Langkah-langkah yang saya persiapkan dari awal yaitu saya akan menampilkan video yang sudah saya persiapkan. Di sana, peserta didik bersama-sama memperhatikan video dengan seksama. Setelah selesai, itu saya akan membagikan ke dalam beberapa kelompok. Baru selesai nantinya akan dipresentasikan. Oke, baik. Itu langkah-langkah yang nanti akan Ibu siapkan ya dalam proses pembelajaran nanti. Baik, dari kegiatan ini telah tergambar tujuan dan area pengembangan yang akan Ibu capai, dan juga langkah-langkah yang akan Ibu laksanakan dalam proses pembelajaran nantinya. Kira-kira pelaksanaan pembelajaran ini kapan Ibu laksanakan? Saya akan melaksanakan pembelajaran pada hari Selasa. Hari Selasa itu pada jam keberapa? Jam kedua dan ketiga dalam pembahasan pembelajaran bahasa Indonesia. Oke, baik. Berarti nanti jam kedua dan 3 pada hari Selasa saya akan datang ke kelas Ibu untuk melihat proses Ibu dalam pembelajaran nantinya. Siap. Dan itu nanti setelah kegiatan ini berlangsung, ada kegiatan pasca observasi, itu akan langsung dilihat dan disaksikan langsung oleh Ibu pengajar praktik saya, yaitu Ibu Kartini. Mohon Ibu untuk bersedia dalam pelaksanaan hal tersebut, Ibu. Oke Bu Riri, terima kasih atas waktunya. Saya doakan Ibu tampil besok dengan maksimal, dan untuk beberapa hari ke depan Ibu bisa mempersiapkan diri untuk tampil lebih maksimal lagi dalam pelaksanaan proses pembelajaran nantinya.
Terima kasih atas waktunya Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana tadi udah sarapan sekolahnya? Jangan lupa sarapan. Sebab apa? Perut kita harus diisi sebelum kita memulai pelajaran. Biar fokus dan konsentrasi. Oke? Semuanya siap, Bra? Dah? Sebelum Ibu mulai pembelajaran, Ibu mau mengecek kehadiran anak-anak Ibu terlebih dahulu. Jika Ibu panggil namanya, angkat tangan ke atas. Bagastona, Giovanni, Asa Hazira, Kenzi Novaldi, Kenzo Asra Septian, Ella Agustina, Melissa Putri, Marvin Tufano, Niko Astama, Muhammad Zidan, Naura Aprilia, Naima Marnita Putri, Ozil Jorista, Rizky Ramadan, Silva Junita. Oke. Semuanya sudah siap? Semua hadap ke depan dulu nah. Nggak ada yang berbicara. Dan juga semua pandangan ke depan. Sekarang kita mulai. Kita sepakati terlebih dahulu. Semua siswa harus fokus menghadap ke depan. Tidak ada yang berbicara dan tidak ada yang ribut. Bisa kita sepakati bersama? Bisa. Baiklah. Kemarin kita telah belajar di bab 4 yaitu berwirausaha. Sekarang kita masuk lagi bab 5 yaitu menjadi warga dunia dengan topik opini dan fakta. Di sini tujuan pembelajaran kita akan diajarkan untuk menjadi warga dunia yang mempunyai literasi, mampu berpikir kritis, dan menggunakan teknologi sebagai sumber informasi. Sebelum Ibu mulai untuk menonton video yang telah Ibu persiapkan, Ibu tanya terlebih dahulu tentang opini dan fakta. Apakah anak-anak Ibu semua sudah pernah mendengarkan apa itu opini dan fakta? Yang pertama kita masuk opini terlebih dahulu. Apa itu opini? Khayalan, ya nak? Yang tidak sebenar terjadi. Contohnya apa? Contohnya, mata kita ada 3. Apakah itu fakta? Itu termasuk opini. Sebab mata kita ada berapa? 2. Ada 2. Faktanya mata kita ada 2. Terus perjalanan ke sekolah sangatlah jauh. Apakah itu termasuk opini? Apakah fakta? Opini. Kenapa? Karena di sana tidak ditentukan jaraknya. Jelas? Untuk memperdalam pengetahuan kita tentang opini dan fakta, marilah kita bersama-sama memperlihatkan atau menonton video yang sudah Ibu sediakan.
Bagaimana? Udah melihat video yang ibu tayangkan? Dari tayangan tadi kita bisa membedakan mana itu opini dan fakta. Jadi untuk lebih semangatnya, mari kita bersama-sama. Jadi semuanya yuk, semangat. Kita melakukan tepuk konsentrasi. Ya. Sudah siap semuanya? Dengan semangat, ayo kita lakukan semuanya supaya otak kita tidak terlalu tegang. 1, 2, 3, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, terima kasih untuk kita semua. Tepuk tangan dulu. Dan anak ibu untuk semuanya. Untuk selanjutnya, ibu akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok. Masing-masing kelompok akan mencari tentang opini dan fakta sebanyak mungkin. Oke, untuk kelompok pertama, ibu gabungkan meja 1 dan 2. Untuk kelompok kedua, ibu gabungkan meja 3 dan 4. Untuk kelompok ketiga, ibu gabungkan satu meja itu saja. Oke. Yang keempat, lanjut digabungkan 2 meja. Fakta dan opini. Mungkin apa saja fakta dan apa saja opini.
Tidak punya kaki. Dan tidak bisa kita presentasikan cukup 5 kelompok. Nah, coba perhatikan semuanya. 4 kelompok sudah dikumpulkan. Sekarang setiap kelompok mempresentasikan hasil kerjanya ke depan kelas. Dimulai dari kelompok 1. Coba. Semangat. Mungkin yang bagus. Oke. Setelah macam-macam bentuk
opini dan fakta dari kelompok 1. Tepuk tangan dulu. Kelompok 2. Jalan di tanah. Itu adalah apa? Fakta. Kalau kita terbang itu jadinya apa? Kuntilanak, ya. Terbang ya kan? Ya, kaki digunakan untuk jalan. Antum dia makan di siang apa di malam hari? Malam. Ayam kaki Jalan. juga ikan terbang. Ikan terbang. Ada. Lihat seperti itu ikannya terbang kan? Ada sayapnya kan? Laut ada Ikan panjang. pinggang Oke. Nah, dari kelompok 2 kebanyakan faktanya tidak sesuai. Opininya pun ada yang tidak sesuai. Tepuk tangan buat kelompok 2. Dari kelompok 3 untuk mempresentasikan iyo. Onde, daging ngomong. Contoh opini. Itu adalah opini. Oke. Ya, karena di Kerinci itu cuacanya katanya panas, itu adalah opini. Tepuk tangan buat kelompok ini. Selanjutnya kelompok 4 untuk mempresentasikan ke depan.
Kita melihat dengan telinga. Apakah kita melihat dengan telinga? Itu opini. Oke, lanjut. Oke, sapi makan daging katanya. Nah, dapat kita simpulkan opini dan fakta ini sangat mudah kita cari di kehidupan kita sehari-hari. Jadi dengan adanya pembelajaran sekarang, anak-anak ibu bisa membedakan mana contoh fakta dan mana contoh opini. Sampai di sini pelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk kedepannya, ibu meminta anak-anak ibu untuk membaca pelajaran yang akan kita laksanakan pada hari Selasa. Cukup sekian ibu ucapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzi Angga Pranaka, calon guru penggerak angkatan 9 SDN 03 Malepang, Kabupaten Pesisir Selatan. Baik, pada kegiatan hari ini saya didampingi oleh rekan sejawat saya dalam pelaksanaan kegiatan observasi, yaitu tentang pasca observasi. Dan pada saat ini langsung didampingi atau disaksikan langsung oleh Bu Kartini selaku pengajar praktik saya. Dan terima kasih kepada Ibu Kartini telah meluangkan waktunya untuk menyaksikan video ataupun pelaksanaan pasca observasi ini. Saya perkenalkan lagi rekan saya pada hari ini, yaitu Ibu Riri Perawati, SPD. Beliau adalah guru kelas 5 yang mengajar di SDN 03 Malepang, yang telah kami laksanakan pra-observasinya dan kegiatan observasi. Dan pada saat sekarang ini akan dilaksanakan kegiatan pra-observasi. Baik, Bu Riri, terima kasih atas waktunya. Apa kabar Bu Riri? Baik, alhamdulillah. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, dengan keadaan cuaca yang tidak stabil ini, kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bu Riri, sesuai dengan apa yang disampaikan di awal pertemuan kita kemarin, itu ada kegiatan pra-observasi dan observasi serta pasca observasi. Dan pada kesempatan ini kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi sesuai dengan yang saya sampaikan, itu langsung dilihat atau disaksikan oleh Bu pengajar praktik saya, Bu Kartini, SPDSD. Ini beliau. Baik, tujuan dari kegiatan pasca observasi ini adalah melihat atau merefleksikan kembali kegiatan observasi yang telah Bu Riri Perawati laksanakan pada minggu yang lalu. Adapun kegiatan pasca observasi ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan tentang kegiatan observasi yang telah Ibu Riri laksanakan. Oke Bu Riri, yang pertama, setelah kita melaksanakan kegiatan pra dan observasi, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan proses pembelajaran yang telah kita laksanakan atau Ibu Riri laksanakan minggu lalu? Awalnya saya merasa cemas saat diobservasi, takut tidak berjalan dengan lancar. Tapi alhamdulillah semua berjalan lancar walaupun ada sedikit kendala. Hal ini dikarenakan yang biasanya saya mengajar tidak ada yang melihat atau mendampingi. Sekarang sudah ada yang memantau secara langsung. Oke, itu manusiawi ya Bu Riri, karena yang sebelumnya kita pembelajaran dilaksanakan tanpa ada pengawasan atau ada teman sejawat yang melihat. Jadi itu hal yang manusiawi ya Bu Riri. Lanjut. Dalam area pengembangan yang Ibu rencanakan, Ibu sampaikan pada saat pra-observasi kemarin, itu area pengembangan yang sudah Ibu lakukan di kelas itu bagaimana? Area pengembangan pada saat di kelas itu ada dua yang kemarin ya Pak ya. Yang pertama sikap. Dalam sikap, siswa mampu mempresentasikan di depan kelas. Yang kedua itu ada pengetahuan. Hasil dari kerja kelompok dan sudah dipresentasikan. Oke, berarti sesuai dengan yang direncanakan,
ada area pengembangan yang Ibu tuju pada kegiatan observasi kemarin, yaitu tentang pengembangan sikap dan pengetahuan. Jadi dari dua pengembangan tersebut, Bu Riri, apakah kedua dari aspek yang Ibu sampaikan tadi telah berhasil dilaksanakan? Dari dua area sikap itu menurut saya sudah berjalan dengan baik. Tapi mungkin ada sedikit pendapat yang berbeda dan tidak saling menghargai antara siswa. Kedepannya saya akan menyampaikan perbedaan pendapat itu hal yang biasa dalam kelompok. Oke, berarti dari dua aspek yang Bu Riri ingin capai tersebut, yaitu sikap dan pengetahuan tadi, semuanya berjalan dengan lancar. Dan hanya mungkin ada beberapa sikap peserta didik yang tidak sesuai dengan harapan Bu Riri, seperti tidak menghargainya satu sama lain antara peserta didik. Pertanyaan selanjutnya, Bu Riri, dari langkah-langkah tahapan yang sudah kita rencanakan pada pra kemarin, itu bagaimana langkah-langkah tahapan yang sudah Ibu lakukan di kelas pada saat observasi kemarin? Baiklah. Dari awal itu dimulai dari persepsi. Setelah persepsi, cek kehadiran siswa. Setelah itu lanjut menyampaikan materi sebelumnya. Setelah disampaikan, baru disampaikan juga tujuan pembelajaran. Setelah itu kita bersama-sama menonton video tentang penjelasan materi. Setelah selesai menonton video, barulah dibagikan dalam beberapa kelompok. Habis itu, untuk menghindari kejenuhan, kami bersama melakukan ice breaking terlebih dahulu. Bekerja secara kelompok, setelah itu mempresentasikan ke depan. Terakhir, baru menyimpulkan secara bersama. Oke, jadi jelas ya langkah-langkah tahapan yang sudah Ibu Riri lakukan di kelas, mulai dari persepsi, cek kehadiran, bahkan ice breaking pun dilaksanakan. Itu adalah salah satu bentuk kita sebagai guru yang berpihak pada murid. Kita lanjut ya Bu Riri. Jadi dalam pelaksanaan observasi kemarin itu yang namanya kita melakukan sesuatu pasti ada hambatan ataupun kekurangan yang rasanya menurut Bu Riri itu apa sih dalam pelaksanaan observasi yang telah Ibu laksanakan? Mungkin pada saat pemutaran video, laptopnya tidak mau tersambung ke Bluetooth speaker. Akibatnya, suara laptop begitu pelan sehingga siswa kurang fokus mendengar. Yang kedua itu ada hanya beberapa murid. Itu saja yang berani mempresentasikan ke depan. Oke, berarti dari hambatan ataupun kekurangan yang terjadi pada saat proses observasi kemarin atau pembelajaran Ibu Riri kemarin, berarti ada dua. Yang pertama, laptop yang tidak connect atau tidak tersambung dengan speaker yang Ibu bawa ke kelas. Yang kedua, peserta didik hanya itu saja yang berani tampil ke depan. Oke, dari dua permasalahan ini, saya lebih cenderung ke nomor 2 ini. Menurut Bu Riri, kenapa ada siswa yang seperti yang Bu Riri ceritakan tadi? Kenapa harus itu saja, mungkin juara kelas saja yang berani tampil ke depan? Itu kenapa bisa terjadi seperti itu? Menurut pendapat saya, mungkin sebagian dari siswa ini kurang percaya diri untuk melakukan presentasi ke depan. Mungkin takut ditertawakan teman atau kurang memahami tugas tersebut. Oke, berarti permasalahannya ada kurang pede ya Bu? Kurang pede dan tidak memahami tugas yang telah mereka buat. Padahal itu tugas kelompok dan harusnya berarti pengerjaannya itu pun bersama. Tapi karena pengerjaan hanya oleh satu orang saja, makanya yang satu orang saja yang berani ke depan. Oke, dari dua permasalahan ini, kan ada dua lagi nih Bu Riri. Untuk mengurangi atau meminimalisir keadaan seperti itu, apa rencana Bu Riri ke depannya? Mungkin rencana ke depannya saya sebagai guru akan lebih memberi motivasi kembali peserta didik untuk berani berbicara ke depan. Dengan memberi motivasi, tidak apa salah, yang penting berani. Oke, berarti Bu Riri merencanakan pemberian motivasi kepada peserta didik bahwasanya segala sesuatu yang kita laksanakan itu tidak masalah, asalkan berani dulu kata kuncinya. Baik, itu rencana Bu Riri. Itu pertanyaan selanjutnya, itu kapan rencana Bu Riri melaksanakan hal yang sedemikian rupa yang telah Bu Riri sampaikan? Rencananya mungkin secepat mungkin saat pembelajaran yang akan dilaksanakan ke depan. Oke, berarti secepat mungkin Bu Riri akan memperbaiki ini, memberikan motivasi kepada peserta didik apabila terjadi pembelajaran berkelompok lagi, mereka harus berani tampil walaupun itu salah. Selain dari itu, apa lagi yang bisa Ibu Riri terapkan di kelas? Mungkin untuk memberi sedikit kekuatan kepada siswa-siswa supaya lebih semangat lagi belajar ke depan. Oke, Bu Riri. Terima kasih Bu Riri. Semoga apa yang direncanakan dan kapan akan dilaksanakan itu berjalan sesuai dengan apa yang telah Bu Riri petakan nantinya.
Terima kasih Bu Riri atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam wawancara ini. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bu Riri dan Bu Kartini selaku pengajar praktik saya telah menyaksikan secara langsung pelaksanaan pasca observasi ini. Saya tutupi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.